Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini, saya ingin menjelaskan kembali tentang Laravel dan project kita kali ini Point of Sale, dan materi kali ini adalah bagaimana kita untuk mengcustom template yang telah kita integrasikan sebelumnya. Caranya seperti ini. Di sini kita buka master.blade.php, dan di sini kan ada banyak komponen CSS-nya ya, tag HTML ini. Nah, lalu coba kita jalankan dengan PHP Artisan Ser. Saya buka di browser localhost /28000/kategori. Nah, ini kita custom coba di bagian apa namanya menu ini. Oke. Di bagian menu ini kita potong. Di bagian menu ini dia terdapat di kelas sidebar. Oke. Di kelas sidebar ini dari line 245 ini kita tutup aja, lalu akan ketemu penutup aside-nya. Di sini kita cut. Nanti kita akan pindahkan ke dalam folder resource, folder views. Nah, di folder views ini kita buat lagi new folder namanya components. Lalu kita buat new file namanya sidebar.sidebaradmin.blade.php. Yang tadi kita cut ini paste dalam file sidebar admin ini. Oke. Lalu di master.blade ini, di dalam kelas main sidebar ini kita include-kan file folder komponen, lalu kita panggil sidebar admin. Nah, kalau misalkan kita refresh kembali template-nya akan seperti sebelumnya, tapi bedanya pada kali ini kita udah pindahkan ke sidebar admin ya. Lalu di bagian konten ini kita cut semua. Ini di line 250, lalu kita tutup, lalu ketemu dengan section penutupnya. Ini kita cut aja. Seharusnya template ini kontennya kosong. Oke, seperti ini. Yang di bagian ini, karena akan nanti bentuknya dinamis, karena kontennya akan berubah-ubah, jadi kita kasih perintah yield konten. Oke. Dan di bagian footer ini kita cut aja dari 252 ini sampai penutupnya kita cut. Lalu kita buat new file di dalam folder komponen, new file footer.blade.php. Lalu kita paste di bagian ini, dan di master.blade-nya kita include-kan kembali, komponen di folder komponen .footer. Oke. Selanjutnya kita cek kembali pada bagian header. Di bagian header ini kita juga harus kita pisahkan. Oke, kita pisahkan terlebih dahulu ya. Di sini terdapat di main, nah ini dia. Main navbar ini. Ini dari line 27 kita tutup aja line-nya, lalu kita cut di sini. Kita cut aja, lalu kita buat new file kembali di folder komponen namanya header.blade.php. Lalu kita paste yang tadi kita cut tadi. Nah, ini nanti kita akan custom sesuai dengan kebutuhan kita. Ini di dalam sini
Saya butuhnya ini aja nih. Oh, div. Number right. Ini juga ini input search-nya nggak, terus juga kita di bagian ini, coba di bagian header ini kita cut dulu ya, coba ya, kita cut di search elemen ini di cut aja, delete, lalu kita refresh, maksudnya di sini nih, di line 8 kita tutup, lalu kita cut, ini saya refresh kembali outputnya. Oke, ini header admin apa namanya, yang ininya harus wait, di sininya ada yang ke include ya. Oke, cek profil. Oke, ini ya, ini penutupnya adalah, oke, penutupnya ini ya, ini line. Nah, oke, dari line 142 kita coba ya, ini kita cut aja, kita cut, lalu kita refresh kembali dari line, maksud saya dari line 142 kita cut, saya cut, lalu saya refresh. Oke, masih belum ada perubahan. Oh sorry, ini di master.let ini belum kita include ya, sorry. Ini include di folder components, di master.let ini kita panggil header. Nah, baru kita lihat outputnya seperti apa. Oke, ini bagian search-nya kita hapus saja. Kita kembali lagi ke header.let ini. Di header.let ini kita hapus kembali ke bagian ininya, apa namanya, di sininya. Oke, di div search element di line 8 kita tutup, kita cut, lalu kita refresh. Nah, seperti ini. Yang ini juga kita akan cut nih, icon. Nah, kita kembali lagi ke header.let. Ini line-nya adalah pilihan line 11. Dari line 11 ini kita tutup. Line 11 ini kita tutup, lalu kita cut atau kita delete. Ini saya refresh. Nah, seperti ini. Lalu kita di bagian menu ini sisakan blank page saja ya. Sisakan blank page di file sidebar admin. Berarti ini nggak butuh. Terus kita kembali lagi ke atas. Oke. Ini juga sisakan seperti ini. Yes. Ini sampai sini, line 10 sampai line 16 di backspace atau delete. Lalu line ini line 12 kita tutup. Line 22 kita tutup. Ini kita delete dulu ya. Kita delete. Lalu ini juga kita delete. Line 16 ini kita tutup, lalu kita delete. Line 17, line ini kita tutup, kita delete. Dan selanjutnya line berikutnya kembali. Oke, ini juga kita tutup, kita tutup. Nah, cukup. Ini kita
backspace saja di bagian, kita backspace, saya refresh, kita lihat outputnya di browser. Nah seperti ini. Nah bagian ini nanti kita akan ubah ya. Kita ubah sesuai dengan uh, ini saya line blank page ini, blank HTML ini kita copy paste di bagian dashboard, lalu yang bagian starter kita ganti tulisannya dengan data menu. Data menu. Yang sisanya page dan sisla ini kita delete aja. Nah, kita copy kembali di bagian blank page ini, taruh di bawahnya 1, 2, 3. Lalu di ini blank page ini kita ubah menjadi data kategori. Lalu di bawahnya kembali data produk. Terus di bawahnya kembali order. Lalu di bawahnya kembali transaction. Dan blank page yang di atasnya kita ubah menjadi dashboard. Nah di sini kan ada link-linknya nih, ada linknya black HTML ini di bawahnya ini dan ini. Ini kita drag lalu kita delete. Yes. Di bagian ini juga kita ubah. Lalu kita ganti seperti ini aja. Sementara belum kita linkkan. Kita ganti dengan tanda crash. Dan ini saya refresh. Nah outputnya seperti ini. Kurang lebih template-nya akan kita gunakan seperti ini. Saya rasa cukup pada video kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.